kepada kawan-kawan terdekatnya di Belanda maupun yang di Batavia. Jadi untuk hari ini kita sudah menghadirkan para sejarawan ya, sejarawan Indonesia yang ada yang sampai buana ke luar negeri, dan nanti kita akan berkenalan masing-masing. Kemudian kita langsung saja berkenalan sama panelisnya. Yang pertama, saya persilahkan kepada Mbak Ana Mariana untuk memperkenalkan diri. Silahkan, Mbak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Semoga sehat-sehat aja ya semuanya, teman-teman di Indonesia maupun di luar negeri. Ada Widya, ada Eka yang udah lama kita nggak ketemu ya. Bu Amur sama Bu Yuke, saya baru kenal ini. Salam kenal. Saya Ana. Saya senang sekali diminta oleh Martina dan Mas Adi Adian untuk sama-sama membaca buku surat-surat Kartini. Saya fokus ke sejarah politik tubuh perempuan. Jadi saya sudah menulis buku tentang perbudakan seksual masa Orde Baru dan masa Jepang. Nah, kebetulan ini langsung saya baca atau gimana Mbak Martina? Mungkin langsung baca aja, nanti kemudian kita pindah ke narasumber yang lain gitu. Setelah itu baru kita bisa diskusi aja gitu kali ya. Ya, jadi mungkin biar enak kita langsung aja. Konsepnya mungkin pertemuan sore ini kita ingin membaca beberapa surat dari Kartini yang kita bacakan langsung, lalu pandangan saya terhadap surat itu gitu ya. Jadi ini saya bacakan saja. Dihubungkan dengan konteks sejarah. Jepara 25 Mei 1899 kepada Estela Haji Handlar. Saya ingin sekali berkenalan dengan gadis modern yang berani, yang dapat berdiri sendiri, yang menarik hati saya sepenuhnya, yang menempuh jalan hidupnya dengan langkah cepat, tegap, riang, dan gembira, penuh semangat, dan bekerja demi kebahagiaan sesama manusia. Hati saya menyala-nyala karena semangat yang menggelora akan zaman baru. Ya, bolehlah saya katakan bahwa dalam pikiran dan perasaan saya tidak turut menghayati zaman Hindia ini. Tapi saya merasa hidup sezaman dengan saudara-saudara saya perempuan berkulit putih di barat yang jauh. Tetapi adat kebiasaan yang sudah berabad-abad yang tidak dapat begitu saja dirombak telah membelenggu kami dengan tangannya yang kuat. Suatu ketika tentulah tangan itu akan melepaskan kami. Tapi saat-saat seperti itu masih jauh, tak terhingga jauhnya. Masa itu pasti datang, saya tahu. Tapi mungkin baru 3-4 keturunan sesudah kami. Aduh, bukan hanya suara dari luar saja, dari menginginkan perubahan. Sudah sejak saya masih kanak-kanak, ketika kata emansipasi belum ada bunyinya, belum ada artinya bagi telinga saya, dan tulisan serta karangan mengenai hal itu jauh dari jangkauan saya, sudah timbul dalam diri saya keinginan yang makin lama makin kuat, yaitu keinginan akan kebebasan, kemerdekaan, berdiri sendiri. Keadaan yang berlangsung di sekeliling saya, yang mematahkan hati saya, dan membuat saya menangis karena sedih yang tak terhingga, membangunkan kembali keinginan itu. Tapi tentang hal itu tentu untuk sementara sampai di sini saja dulu. Ada kesempatan lain yang akan saya sambung. Sekarang saya hendak menceritakan tentang diri saya sebagai perkenalan. Saya anak perempuan sulung Bupati Jepara, tepatnya anak perempuan yang kedua. Saya punya 5 orang saudara laki-laki dan perempuan. Almarhum kakek saya, Pangeran Aryo Contonegoro dari Demak, yang sangat menyukai kemajuan, adalah bupati dari
Oh, ngilang. Kayaknya agak ini, bentar. Agak ke bawah, Mas. Iya. Semua putra ini ya dari sini ya. Bukan keadaan yang langsung di sekeliling saya yang mematahkan hati saya dan membuat saya menangis karena sedih yang tak terhingga, membangunkan kembali keinginan itu. Tapi tentang hal itu sementara di sini saja dulu. Pada kesempatan lain akan saya sambung. Sekarang saya hendak menceritakan tentang diri saya sebagai perkenalan. Saya anak perempuan sulung Bupati Jepara. Tepatnya anak perempuan yang kedua. Saya punya 5 orang saudara laki-laki dan perempuan. Almarhum kakek saya, Pangeran Arya Condro dari Demak yang sangat menyukai kemajuan adalah Bupati di Jawa Tengah yang pertama membuka pintunya untuk tamu dari jauh seberang lautan, yaitu peradaban Eropa. Semua putranya yang hanya mengenyam pendidikan Eropa mewarisi cintanya akan kemajuan dari ayah mereka. Dan mereka pada gilirannya memberikan kepada anak-anak mereka pendidikan yang sama dengan yang dulu mereka nikmati. Kebanyakan saudara sepupu saya dan semua kakak laki-laki saya tamat HDS, lembaga pendidikan tertinggi yang ada di India sini. Dan yang paling muda dari 3 kakak laki-laki saya sejak 3 tahun lebih berada di Belanda untuk menyelesaikan pelajarannya. Yang kedua, orang lainnya bekerja pada pemerintah. Kami, anak-anak perempuan yang masih terantai pada adat istiadat lama, hanya boleh memanfaatkan sedikit saja dari kemajuan di bidang pendidikan itu. Ketahuilah, adat negeri kami melarang keras dari studi keluar rumah. Dan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di kota kecil kami hanyalah sekolah rendah umum biasa untuk orang-orang Eropa. Pada umur 12 tahun, saya harus tinggal di rumah. Saya harus masuk kotak. Saya dikurung di dalam rumah. Sama sekali terasing dari dunia luar. Saya tidak boleh lagi selama belum berada di sisi seorang suami, seorang laki-laki asing sama sekali yang dipilih orang tua tanpa setahu kami. Suatu kebahagiaan besar bagi saya bahwa saya masih boleh membaca buku-buku Belanda dan berkirim-kiriman surat dengan teman-teman Belanda. Semua itu merupakan satu-satunya titik terang dalam masa yang sedih dan suram itu. 2 hal tersebut bagi saya merupakan segalanya. Tanpa 2 hal itu, barangkali saya akan binasa, atau bahkan lebih dari itu jiwa saya akan mati. Tapi semangat zaman di mana-mana memperdengarkan langkahnya. Gedung-gedung tua yang kokoh megah, pilarnya menjadi goyah ketika zaman itu mendekat. Pintunya yang dipalang kuat-kuat meledak terkuat. Sebagian akan terbuka sendiri, sedang lainnya sedang susah payah. Dari pintu-pintu itu akhirnya akan terbuka juga, membiarkan masuk tamu yang tak disukainya. Akhirnya, pada umur 16 tahun untuk pertama kalinya saya melihat lagi dunia luar. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya boleh meninggalkan penjara saya sebagai orang bebas dan tidak terikat pada seorang suami yang dipaksakan kepada saya. Mas, tapi saya tidak puas. Sama sekali belum puas. Masih lebih jauh dari itu yang saya kehendaki. Bukan perayaan, bukan bersuka-sukaan yang saya inginkan. Yang menjadi tujuan keinginan saya akan kebebasan. Saya ingin bebas agar saya boleh dan berdiri sendiri, tidak perlu bergantung pada orang lain. Agar tidak harus kawin. Tapi kami harus kawin, harus. Tidak kawin adalah dosa. Celah paling besar yang ditanggung seorang gadis bumi putra dan keluarganya. Dan mengenai perkawinan di sini, aduh, azab sengsara masih merupakan ungkapan yang terlalu halus untuk menggambarkannya. Bagaimana tidak, kalau hukumnya dibuat untuk orang laki-laki dan tidak ada sesuatu pun untuk perempuan. Kalau hukum dan pendidikan sebelumnya untuk laki-laki belaka, yang ditanggung seorang gadis bumi putra dan keluarganya. Dan mengenai cinta, apa yang kami tahu tentang cinta? Saya belum mengatakan umur saya pada saudara. Bulan yang lalu saya baru 20 tahun. Aneh bahwa ketika saya berumur 16, saya memandang diri tua sekali dan kerap berhati murung. Dan sekarang setelah saya melampaui umur 20, saya merasa muda sekali dan penuh gairah hidup.
Panggil saya Kartini saja, itulah nama saya. Kami orang Jawa tidak mempunyai nama keluarga. Kartini adalah nama keluarga dan sekaligus nama kecil saya. Dan mengenai Raden Ajeng, dua kata itu menyatakan gelap. Dan menulis nona atau sejenis itu di depan mata, saya tidak berhak. Saya hanya orang Jawa. Ini saya membacakan surat Kartini untuk Sela ya, korespondensi. Kalau melihat konteks ketika Kartini menuliskan ini, Kartini pada awalnya menginginkan untuk mencari kawan korespondensi gitu ya. Ketika dia sudah melewati fase di di Singit begitu, nah dia membuat sebuah pengumuman kecil di kepada Abenamen gitu, terus tapi kemudian mendapat yang seumur dengan dia, yaitu dengan ini begitu. Nah di sini saya melihat bahwa dari surat Kartini yang bersama pengaruh feminisme itu berasal dari Sela ini gitu ya, dimana misalnya ide-ide mengenai kebebasan yang dia inginkan, terus kemudian kesetaraan terhadap kebebasan yang dia inginkan itu dipengaruhi oleh kawannya ini. Jadi berbeda konteksnya misalkan dengan ketika surat-surat yang ditujukan kepada Nyonya Abendaman dan yang lainnya. Surat-surat yang dengan Sela ini saya pikir garis di mana si Kartini itu menginginkan perjuangan-perjuangan perempuan yang lebih berkesetaraan begitu. Jadi relevansinya saya pikir kita akan melihat sosok Kartini yang sebetulnya tidak hanya dilihat sebagai korban dari misalnya poligami gitu ya, tapi kita jadi domestik gitu, tetapi kita melihat bagaimana perjuangan yang dia inginkan kesetaraan bisa kita lihat dari kata panggil aku Kartini saja misalnya gitu ya, bukan Raden Ayu atau Raden Ajeng. Nah ini Raden Ayu itu kan gelar yang diberikan setelah menikah. Nah itu dia sangat tidak ingin menggunakan kata itu sebetulnya, dikarenakan kalau kita melihat suratnya dia ini, dia jelas-jelas tidak mau mengatakan untuk ada dalam pengaruh suami, tapi dia menunjukkan bahwa ini saya Kartini, saya yang mempunyai pemikiran dan juga keinginan untuk kemerdekaan baik jiwa maupun ideologi dia atau pemikiran dia. Saya ternyata seperti itu. Gimana Mbak Martina? Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut mungkin ya. Lagi diskusinya. Ya, karena lebih asik denger yang lain. Iya. Yang lain juga. Gantian Mbak, nanti juga Mbak Ana pasti ada giliran lagi untuk bahas ya. Terima kasih Mbak Ana. Selanjutnya, ya terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan Ibu Yuke Ardiati untuk membacakan surat Kartini yang lain terkait tadi dengan Mbak Ana berbicara tentang identitas diri Kartini. Di surat Bu Yuke ini juga berbicara tentang identitas latar belakang Kartini sebagai anak bupati tadi. Silakan Bu Yuke, saya persilakan sekalian memperkenalkan diri. Selamat sore teman-teman semua. Selamat berhari Kartini. Iya, sama saya. Ibu cantik sekali Kartiniannya ini. Iya, aduh. Kan untuk menemui tamu. Sore ini saya ingin memperkenalkan diri bahwa sebenarnya saya berbasis arsitek. Basisnya arsitek, tapi saya juga belajar sejarah di UI, kemudian meneliti tentang pemikiran karya arsitektur Bung Karno. Jadi ini relevansi yang saya cari, saya kaitkan dengan hal-hal yang bersifat kesenimanan atau keartistikan atau sesuatu yang berkaitan dengan art gitu. Saya akan membacakan untuk teman-teman, barangkali nanti bisa menjadi bahan diskusi. Surat ini ditujukan kepada Nona Estela di tanggal 18 Agustus 1899.
apakah saya seorang anak raja? Bukan. Raja terakhir dalam keluarga kami, yang langsung menurunkan kami menurut garis keturunan laki-laki, saya kira sudah berlalu 25 tahun jauhnya. 25 keturunan jauhnya. Ibu masih bersaudara dekat dengan keluarga Raja Madura, moyangnya raja yang bertahta dan neneknya ratu mahkota. Tapi itu semua tidak kami pedulikan. Bagi saya, hanya ada dua macam kebangsawanan. Bangsawanan jiwa dan bangsawanan budi. Pada pikiran saya, tak ada yang lebih gila, lebih bodoh dari melihat orang-orang yang membanggakan apa yang disebut keturunan bangsawan itu. Saya masih ingat kami marah ketika tahun lalu wanita-wanita di Den Haag pada pameran karya wanita memanggil kami putri-putri Jawa. Di negeri Belanda rupanya, orang mengira semua yang datang dari Hindia, kalau bukan babu atau penjaga pintu, pastilah seorang putri atau putra bangsawan. Kerap kali saya menjadi putus asa karenanya. Saya tidak tahu berapa kali saya mengatakan itu kepada mereka bahwa kami bukan putra-putri raja, putri-putri raja. Baru-baru ini seorang Belanda tampaknya mendengar sesuatu tentang kami. Lalu setidaknya ia minta kepada orang tua kami agar boleh diperkenalkan kepada putri-putri. Bupati, bisiknya kepada ayah, tetapi cukup jelas untuk kami dengar. Dari suaranya terdengar kekecewaan besar. Katanya, saya membayangkan pakaian putri-putri begitu gemerlap, keindian jauh yang luar biasa, tapi anak-anak tuan sederhana sekali. Dengan susah payah kami nahan senyum mendengar itu. Stella yang manis, saya sungguh senang telah kamu anggap dan kamu perlakukan sebagai teman-teman Belandamu. Dan kamu anggap kami kawan sepaham. Harapan saya selalu agar kamu senantiasa memanggil nama dan tetap berengkau kamu kepada saya. Lihat betapa baiknya saya mengikuti contohmu. Kalau dalam surat sebelumnya kamu menjumpai kata saudara atau nona, maka jangan anggap itu formalitas, tapi semata kekeliruan. Saya membenci formalitas. Untuk apa saya mematuhi peraturan adat itu? Saya gembira bahwa pada suatu ketika dapat melafazkan adat sopan santun Jawa yang rumit itu, setelah saya berbicara dengan kamu di atas kertas. Untuk sekedar memberi gambaran kepada kamu betapa rumitnya etiket kami, saya akan menceritakan sedikit. Kalau anak perempuan berjalan, maka ia harus melakukannya dengan pelan-pelan, dengan langkah pendek-pendek, sopan, seperti siput. Kalau berjalan agak cepat, maka akan dikatai sebagai kuda berlari. Saya sendiri disebut kuda kore, kuda liar, karena saya jarang berjalan, melainkan selalu pecicilan. Dan suatu hal lain yang saya dikatai juga adalah sebab saya tertawa terbahak-bahak dengan memperlihatkan banyak gigi. Itu dianggap perbuatan tidak sopan. Terima kasih Stella atas pikiranmu yang baik sekali mengenai kami orang-orang Jawa. Memang saya tidak harap apa-apa kecuali pendapat bahwa semua manusia, baik berkulit putih maupun coklat, adalah sama. Meskipun orang Jawa bodoh, tidak berpengetahuan, tidak beradab, orang-orang seangkatanmu akan tetap memandang mereka sebagai sesama manusia juga. Mereka juga memiliki kalbu dalam tubuhnya dan peka untuk rasa haru. Saya sengaja memilihkan surat ini karena
pada tahun 1899 di Den Haag tergelar pameran karya wanita yang mana mengekspos karya-karya, salah satunya adalah kain batik ya. Dari Jepara, dan itu dituliskan semacam informasi atau buklet atau kuratorial atau semacam itu oleh Ibu Kartini. Dan kemudian mendapat penghargaan, sempat Ibu Suri mampir ke stand itu dan mengagumi betapa bagusnya bahasa yang diberikan oleh Kartini. Dan kemudian akhirnya menjadi diangkat sebagai topik dalam satu buku yang menjadi informasi penting tentang karya-karya dari Jepara. Korelasinya adalah begini. Saya perempuan, saya bisa belajar arsitektur di mana itu melintas batas yang tidak mungkin dilakukan pada saat Kartini. Pada saat saya kuliah, kami hanya 7 perempuan dari 70 laki-laki. Bisa dibayangkan itu tahun 82. Kalau sekarang mungkin bisa lebih banyak perempuan dibanding laki-lakinya untuk bersekolah di situ. Jadi saya merasakan bahwa keputusasaan Ibu Kartini pada saat itu, atau Kartini muda pada saat itu, yang ingin bahwa lingkungannya bisa maju, bisa terekspos karyanya, segala itu ada dalam benak kami hari ini. Meskipun saya mengenyam kesempatan berstudi di arsitektur. Tapi bahwa hal-hal yang belum bisa dieksplor secara penuh dari kemampuan perempuan arsitek itu masih terasa sampai dengan hari ini. Jadi itu nanti mungkin bisa menjadi diskusi. Ya. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih Bu Yuke atas uraiannya. Selanjutnya kita akan ke Mbak Eka untuk membacakan surat yang dipilih dari surat-suratnya Kartini. Silakan Mbak Eka, langsung saja. Ya, terima kasih untuk Mbak Martina. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Ningtyas. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan doktora di Paris, di Prancis. Dan sebenarnya saya tidak secara spesifik membahas mengenai gerakan perempuan atau feminisme atau sesuatu yang berkaitan dengan gender. Di sini saya fokus pada sejarah gagasan Jawanisme dan bagaimana pengaruhnya terhadap wacana politik, wacana agama, dan juga sastra di Indonesia sejak 1910 sampai hari ini. Nah, mungkin nanti dalam membaca surat Kartini yang selanjutnya ini, saya bisa mengaitkan atau mengkontekstualisasikan dengan bagaimana alam pikir atau bagaimana kebudayaan Jawa pada konteks pada waktu itu, pada waktu Kartini menulis surat. Oke, di sini saya akan membacakan surat Kartini yang ditujukan kepada Nona Estella H. Zehandalar tertanggal 6 November tahun 1899. Kepada Nona Estella H. Zehandalar, saya tidak akan sekali-kali tidak akan dapat jatuh cinta. Untuk mencintai seseorang menurut pendapat saya harus ada rasa hormat dulu, dan saya tidak dapat menghormati pemuda Jawa. Bagaimana saya dapat menghormati seseorang yang sudah kawin dan sudah menjadi bapak, dan apabila sudah bosan kepada ibu anak-anaknya, dapat membawa perempuan lain ke dalam rumahnya dan mengawininya secara sah sesuai dengan hukum Islam. Ajaran Islam mengizinkan kaum laki-laki kawin dengan 4 orang wanita. Tapi selama-lamanya saya tetap menganggapnya sebagai dosa. Semua perbuatan yang menyebabkan manusia menderita, saya anggap sebagai dosa. Dan dapatkah kamu membayangkan siksaan yang harus diderita seorang perempuan jika suaminya pulang dengan wanita lain sebagai saingannya yang harus diakuinya sebagai istrinya yang sah? Semua untuk kaum laki-laki dan tak ada satupun untuk kaum perempuan. Betapa pahit kekecewaan saya dalam hal ini. Mengertikah kamu sekarang apa sebab saya begitu benci perkawinan? Pekerjaan yang serendah-rendahnya akan saya kerjakan dengan rasa syukur dan rasa cinta, asal saya bebas dari keharusan kawin. Tapi saya tidak boleh mengerjakan sesuatu, sama sekali tidak boleh, mengingat kedudukan ayah dalam masyarakat. Aduh, Stella, tentu kamu dapat merasakan betapa sedihnya menginginkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tapi kamu merasa tak berdaya untuk mencapainya. Apakah sekarang kamu mengerti mengapa saya
ingin sekali menguasai bahasamu yang bagus itu. Saya mengirimkan kepadamu karangan dari sumbangan Lembaga Kerajaan untuk Ilmu Bumi, Bahasa, dan Bangsa-Bangsa di Hindia. Karangan itu aku tulis kira-kira 4 tahun yang lalu, dan saya tidak pernah membacanya lagi. Hingga baru-baru ini, saya temukan kembali ketika saya merapi-rapikan kertas-kertas lama. Ayah kebetulan diminta bantuan oleh pengurus lembaga tersebut. Ayah mengirimkan tulisan itu, dan setelah beberapa lama, saya menerima banyak sekali kiriman cetakan ulang. Saya kira, barangkali kamu ada minat untuk membacanya. Karena itu saya kirimi 1 eksemplar. Karangan mengenai batik-membatik yang saya tulis tahun lalu untuk pameran karya wanita dimuat dalam karya standar mengenai batik-membatik yang akan segera terbit. Senang juga ketika hari-hari itu saya mendengar kabar yang tak terduga mengenai hal itu. Saya sama sekali sudah lupa. Lalu kamu bertanya, bagaimana mulanya saya terkurung dalam tembok itu? Kamu pasti membayangkan bilik penjara atau semacam itu. Tidak, Stella. Penjara saya adalah rumah besar dengan halaman luas di sekelilingnya. Tapi dilingkari dinding tinggi yang mengurungi saya. Walaupun luas rumah dan halaman kami, namun bila kami harus selalu tinggal di situ, akhirnya sesak juga rasanya. Teringat oleh saya, karena putus asa yang tak terkira, berulang kali saya menghempaskan badan pada pintu yang selalu tertutup dan pada dinding batu yang dingin itu. Ke arah manapun saya pergi, akhirnya saya sampai pada dinding batu dan pintu terkunci. Untunglah bahwa kami selalu berpengharapan baik dan tidak lekas putus asa. Perubahan dalam seluruh dunia bumi putra akan terjadi. Titik baliknya sudah ditakdirkan. Tapi kapan? Itulah masalahnya. Kita tidak dapat mempercepat jam revolusi. Mengapa kami di dalam rimba ini, di daerah pedalaman jauh, di ujung negeri, mempunyai pikiran memberontak begitu? Teman-teman saya di sini berkata bahwa lebih bijaksana bagi kami jika kami tidur dulu 100 tahun, dan begitu bangun, Jawa sudah sampai sejauh yang kami inginkan. Itu tadi surat yang sungguh sangat kuat pesan-pesannya yang dikirimkan oleh Kartini kepada sahabatnya Stella. Di sini mungkin kita dapat melihat ya, menangkap pesan-pesan bagaimana Kartini menggambarkan keadaan Jawa pada waktu itu. Kartini dengan sangat kuat menolak feodalisme Jawa. Dalam hal ini tentu saja mengenai hubungannya dengan perkawinan paksa. Kemudian dalam paragraf-paragraf terakhir juga diceritakan dengan sangat gamblang mengenai tradisi pingitan yang masih terjadi pada gadis-gadis bangsawan Jawa. Lalu kemudian pada paragraf awal juga Kartini menyebutkan mengenai ketidaksukaannya pada poligami, bahkan harapannya untuk tidak menikah daripada harus menikah dengan cara poligami. Namun hal ini tentu saja kemudian mengingat dalam sejarah Kartini akhirnya menerima pingitan dari suaminya, Bupati Jepara, Bupati Rembang, yang sudah pernah menikah 3 kali dan juga sudah memiliki beberapa anak karena kecintaannya pada ayahnya. Di sini mungkin cerita yang berbeda. Pada akhirnya Kartini harus tunduk juga pada adat Jawa dalam arti kata karena dia sangat menghormati ayahnya. Kemudian ada satu fakta sejarah yang menarik, bagaimana Kartini disebutkan di situ dia pernah menulis bagaimana tentang batik-membatik. Itu 4 tahun dari surat tahun 1899, berarti sekitar tahun 1895, bisa kita bayangkan anak perempuan Jawa dalam konteks pada waktu itu sudah bisa menulis karya tulis yang ilmiah dan juga sudah diterbitkan. Nah, di sini bisa kita bayangkan bagaimana sebenarnya harapan terbesar Kartini bagi para perempuan Jawa, para perempuan pada umumnya pada waktu itu untuk dapat terus mengenyam pendidikan. Mungkin itu ya surat yang nilai-nilai moral yang bisa kita dapatkan dari surat Kartini. Kemudian yang terakhir di situ dikatakan harapannya agar feodalisme di Jawa, keadaan feodalisme di Jawa karena itu yang dialami dia sendiri dapat segera berakhir. Bahkan dituliskan juga alangkah baiknya jika kami tidur 100 tahun dan ketika bangun Jawa sudah berubah. Sekarang menjadi pertanyaan adalah 100 tahun dari surat Kartini dituliskan berarti tahun 1999 atau bahkan hari ini apakah Jawa sudah betul-betul berubah? Apakah sudah tidak ada poligami? Apakah sudah tidak ada kungkungan kepada perempuan untuk terus berkarya? Ini mungkin bisa menjadi refleksi kita bersama, renungan kita bersama. Oke, Mbak Martina.
Iya, terima kasih, menarik sekali ulasannya Mbak Eka. Mungkin ini juga bisa buat jadi refleksi kita semua. Sebelum melangkah ke pembicara selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada para peserta diskusi yang sudah hadir dan juga yang masih tetap ada di sini. Saya pikir ini yang menjadi sebuah diskusi yang penting karena membicarakan Kartini, yang membacakan suratnya adalah sejarawan-sejarawan perempuan gitu, karena kalau misalnya kita lihat sebetulnya jumlah sejarawan perempuan di Indonesia yang eksis itu tidak terlalu banyak ya, padahal sebenarnya kalau dilihat di kampus mahasiswa sejarah, jumlah yang mahasiswa sejarah perempuan jumlahnya lumayan banyak, tapi yang eksis menjadi sejarawan sesuai dengan jalurnya itu masih sangat sedikit. Oke, ini selanjutnya kita akan belajar dengan Ibu Amur dari membaca surat Kartini. Selanjutnya, tanpa berpanjang-panjang, saya persilakan Ibu Amur untuk membacakan surat Kartini. Silakan Ibu. Terima kasih Martina. Ya. Mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Amurwani, saya basic saya sosiologi. Dari sosiologi, kemudian saya berpindah ke sejarah, karena sosiologi dan sejarah ternyata mempunyai hubungan yang sangat erat. Nah, tesis saya terkait dengan gerakan wanita Indonesia, atau yang biasa disingkat dengan Gerwani, dan saat ini saya sedang meneruskan untuk disertasi saya, terkait juga dengan organisasi perempuan dan bagaimana terhadap perkembangan organisasi perempuan itu hingga saat ini. Nah, baiklah Ibu Bapak sekalian, para audiens, saya akan membacakan surat Kartini. Surat Kartini ini ditujukan kepada Nyonya Abendanon di Jepara 1 Januari 1901. Ucapan selamat yang manis saya sampaikan kepada Nyonya berdua dan trio nyonya di Eropa dalam tahun baru dan abad baru. Betapa banyak pikiran yang berdesak-desakan dalam benak saya pada waktu menulis kata-kata ini. Abad baru. Apakah yang akan dibawa untuk umat manusia? Tetapi tidak. Baiklah, saya sekarang tidak bermimpi. Saya sekarang mau mengobrol bersukaria dengan kekasih tersayang. Sore tadi, di sini, kemenakan saya dari sekolah dokter Jawa. Saya melihatnya pertama kali, dan yang pertama yang saya dengar darinya adalah dalam bahasa Belanda. Saya sampaikan salam dari Nyonya Abendanon. Saya lengkapi dengan gembira. Kasihan, anak laki-laki itu berat tanggung jawabnya. Telinganya sekarang masih mendesing dari badai pertanyaan yang tadi sore mengamuk di atas kepalanya. Saya senang sekali bertemu dan berbicara dengan orang yang masih segar datang dari Betawi, dari kolong yang saya tercinta. Saya hanya dapat berbicara sebentar, besok dia datang lagi, dan saya akan mengejar kekurangan dengan leluasa. Maka dia harus menceritakan semuanya yang diketahuinya tentang rumah tertentu, di kebun sirih, atau lebih baik lagi tentang keluarga kalong tertentu. Pada hari-hari Natal, kami ada beberapa orang tamu menginap, di antaranya 2 orang gadis. Seorang dari mereka sahabat kami, awal Januari akan pergi ke Batavia. Dia calon guru. Pada hari Natal, pertama kami berkayu untuk bersenang-senang. Itu perjalanan yang menyenangkan bagi saya. Namanya perjalanan pesiar, tetapi kenyataannya pesta tangis formal. Semuanya mengeluarkan air mata dan bibir kami tak berdarah. Laut bergelora sangat mengerikan. Sekali keluar dari sungai, kami tidak dapat masuk lagi. Mau tidak mau, kami harus melanjutkan perjalanan. Melingkari Jazirah, Kelor, dan daerah di Scheveningen, 2 tamu itu betul-betul lelah. Saya juga ada rasa aneh. Mula-mula saya mentertawakan dengan berbagai penyakit yang mengancam menaklukkan saya. Tetapi ketika perahu terus-menerus makin mencongklang dan matahari bersinar sangat terik pada muka saya menyerah kalah. Tetapi meskipun tak merasa enak badan, kami toh senang sekali. Alangkah riuhnya sore-sore ketika perahu berhenti diikat di muka rumah mandi. Pada waktu turun, kami tidak dapat menunggu sampai papan titian dipasung. Kami meloncat dari perahu begitu saja dalam air.
itu menyegarkan sekali. Tamu-tamu kecil menjadi sangat kurang enak badan. Sepanjang hari tetap mabuk laut. Kalau laut agak tenang, kami pergi lagi. Asisten residen akan menjamu kami perjalanan dengan perahu layar. Beliau masih hendak melihat kami manis, tapi beliau tidak akan melihat secepat itu kami tidak akan merendahkan diri dan menimbulkan belas kasih. Setiap orang di sini senang ketika mendengar bahwa rasa badan kami pagi itu tidak nyaman dalam perahu. Kemarin, ayah menerima surat dari Dr. Anton dari Malang. Sekitar pertengahan Januari, keluarga Anton akan datang di Jombang, mengunjungi teman kami, keluarga Oving. Tapi siang, kami menerima kunjungan teman kami, menerima surat dari Nyonya Oving. Jadi, sore ini penuh jamuan bagi kami. Beliau menulis sangat mengasihkan dan gembira. Beliau mengirim buku karangan beliau yang baru terbit, tetapi itu belum kami terima. Barangkali besok. Saya sekarang sedang membaca bagian buku modern Mahden atau Gadis Modern. Diterjemahkan dari bahasa Perancis karya M. Provost Elisur, saudara perempuan Nyonya Oving. Beberapa waktu yang lalu, menulis karangan bagus dalam Hollandsley berjudul Was the Christgebrands atau apa yang dibawa malaikat Natal. Dia juga wanita yang sangat baik. Saudaranya sangat cinta kepadanya. Bagi Nyonya Oving, dia sekaligus kakak dan ibu. Perkawinan ratu di sini akan dibiarkan lewat tenang-tenang saja, saya kira. Sekurang-kurangnya, saya di sini tidak mendengar suatu apapun tentang penyelenggaraan pesta-pesta pada hari itu. Setelah Karesidenan Jepara digabungkan dengan Semarang, pejabat-pejabat di sini tentunya turut merayakan perkawinan Paduka yang mulia di Semarang. Dan kami tinggal di rumah. Hore, kami sama sekali tidak suka pesta-pesta. Nyonya Anton telah memesan beberapa barang ukir kayu dan menugaskan kepada saya untuk mengirimkan kepada Nyonya kalau barang-barang itu menjelang akhir Januari selesai. Keluarga Anton kan juga akan di Batavia waktu itu. Mereka juga memesan tabir seperti kepunyaan kami. Kalau tukang kayu yang sekarang membuat barang-barang kecil untuk Nyonya Anton telah menyerahkan pesanan ini, dia menganggur. Nyonya ada pekerjaan untuknya? Tidakkah istimewa bagusnya? Dus-dus kecil yang berminggu-minggu lalu diserahkan kepada Nyonya. Tabir Nyonya Rosebum hampir selesai. Nyonya akan melihatnya sendiri. Kelak kalau barang itu sudah dibuat song. Karena itu, baiklah, sekarang saya tidak menceritakan apapun tentang tabir itu. Salam Nyonya tercinta. Salam manis kepada Nyonya berdua dan Nyonya sendiri jabat tangan. Hangat dari yang sangat menyintai Nyonya, Kartini. Jadi kalau boleh merefleksi surat ini, Kartini sebenarnya sudah mempunyai jiwa entrepreneurship. Dia sudah melampaui pemikiran pada zamannya. Pada masa itu, tentu seorang Kartini dari anak seorang bupati sangatlah tabu untuk dia untuk mengadakan transaksi-transaksi jual beli. Dan ini dikerjakan oleh Kartini dalam suratnya itu tadi. Artinya apa? Artinya bahwa inilah mungkin kalau kita kembali ke negara zaman sekarang ini adalah inspirasi bagi pengusaha-pengusaha wanita untuk mengembangkan diri sebagai seorang entrepreneurship yang maju untuk di dalam kancah perdagangan, di dalam kancah perbisnisan. Dan itu pada masa Kartini, tentu itu adalah hal-hal yang tabu dikerjakan bagi kalangan bangsawan. Nah, dimulai dengan berjualan kayu ukiran Jepara. Kartini tidak menyebut bahwa buruh-buruh ukir itu adalah buruh, tetapi dia menyebutnya sebagai tukang atau seniman-seniman ukir Jepara. Nah, inilah yang sangat mengesankan. Kenapa dia tidak menyebut buruh? Karena itu akan memberikan kesan yang sangat mendasar bagi pandangan-pandangan orang-orang pada masa itu bahwa gap antara seorang abdi dan seorang majikan. Jadi itulah yang selalu menjadikan
Kartini memilih kata-kata yang tepat bahwa mereka mengerjakan seniman-seniman. Nah, pertanyaannya sekarang, sebagai seorang pengusaha, pasti dia juga menginspirasi mungkin juga wanita-wanita yang kemudian dia bergerak pada bidang-bidang yang lain, terutama kalau kita lihat pada saat ini banyak organisasi-organisasi, kalau pada waktu itu mungkin banyak organisasi wanita yang sudah mulai terjun ke dalam selain bisnis, selain urusan-urusan kesosialan, pendidikan, ada juga organisasi wanita yang terjun ke dunia politik. Nah, organisasi pada waktu itu, pada waktu sekitar 60-an, 50-an bahkan 50, 55 sampai 65, organisasi wanita bergerak di dalam politik secara eksplisit menyatakan dirinya dia adalah suatu organisasi yang terjun di dalam politik. Berbeda dengan sekarang, apakah para wanita ini tidak ingin untuk berorganisasi, untuk menginspirasikan semua ide-idenya lewat saluran politik yang dia perjuangkan di dalam suara perwakilan rakyat. Nah, yang saat ini notabene kita di struktur pemerintahan pun hanya diberi 30% secara representatif. Dari sekian populasi wanita itu berapa orang? Kalau kita hanya diberi 30%, berapa cobalah hitung. Dan kemungkinan di kementerian-kementerian, di lembaga-lembaga pemerintahan itu mungkin hanya maksimal 5 orang perempuan yang menduduki posisi-posisi strategis untuk membuat keputusan-keputusan di dalam dilibatkan untuk membuat suatu keputusan. Bahkan mungkin di dalam rumah tangga pun wanita tidak pernah dimintai pertimbangan untuk membuat keputusan-keputusan terhadap dirinya sendiri, mungkin juga terhadap keluarganya. Mungkin itu saja refleksi dari surat Kartini ini. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih Mbak Martina. Terima kasih Bu Amur. Sekarang kita lanjut ke pembaca surat yang berikutnya dari Mbak Widya. Mbak Widya ini sedang melanjutkan sekolah di Belanda dan studinya tentang gender ya Mbak. Jadi ini akan jadi menarik. Silahkan Mbak Widya langsung saja diperkenalkan diri dan membaca suratnya Kartini. Ya baik. Terima kasih Martina dan juga selamat sore semuanya. Saya Widya Fitrianingsih. Saya salah satu staf pengajar di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM. Saat ini sedang studi di Departemen Sejarah Politik di Vrije Universiteit Amsterdam. Fokus saya memang pada sejarah perempuan, termasuk di dalamnya gerakan transnasional perempuan, kemudian gerakan mahasiswa, pelajar, dan kepemudaan internasional. Pada kesempatan ini, saya ingin membacakan surat Kartini tertanggal 10 Juli 1901. Tetapi saya hanya akan membacakan beberapa kutipan, tidak akan saya bacakan semuanya, yaitu paragraf pertama dan paragraf keempat. Berikut kutipan suratnya. Seharusnya saya lahir sebagai anak laki-laki. Bila itu yang terjadi, mungkin akan ada rencana-rencana saya yang melambung tinggi itu yang dapat terwujud. Kini sebagai anak perempuan dalam masyarakat Bumiputra, hal itu hampir tidak mungkin. Dapatkah kita mengharapkan dengan sungguh-sungguh bahwa Hindia-Hindia yang biadab, terbelakang, terkantuk-kantuk, dengan murah hati akan mengizinkan anak gadisnya memandang dirinya manusia? Makhluk yang berhak atas kesadaran batin yang merdeka, berhak berpikir bebas, merasa, dan berbuat. Paragraf keempat. Telah berulang saya katakan kepada diri sendiri, saya berseru keras bahwa impian dan cita-cita itu beban tak berguna dalam masyarakat bumi putra kita. Kemewahan yang berlebihan dan berbahaya, tapi yang mengatakan demikian itu hanya mulut, yang dikarenakan bisikan otak yang dingin dan tak acuh. Hati, benda-benda yang bodoh tolol itu tidak dapat memisahkan diri dari mimpi dan cita-cita. Sedemikian dalamnya mimpi tentang kebebasan dan cita-cita lain yang berakar di hati kami, sehingga kedua hal itu tidak dapat dimusnahkan tanpa sama sekali merusak dasarnya tempat mimpi itu. Dan cita-cita itu
tumbuh dengan suburnya. Ada 3 hal yang ingin saya garis bawahi. Pertama, tentu dengan melihat surat-surat Kartini yang dikirimkan kepada sahabat-sahabat penanya di luar, saya bisa kategorikan bahwa Kartini merupakan salah satu pelopor gerakan transnasional perempuan Indonesia, yaitu melalui pertukaran ide dan gagasannya. Kemudian tadi di paragraf yang pertama yang kita baca bersama, di situ diperlihatkan bagaimana kondisi perempuan di tengah masyarakat Jawa feodal di bawah kekuasaan kolonial mengalami subordinasi berlapis dan tidak memiliki nilai. Kemudian yang ketiga adalah mengenai mimpi, angan dan harapan Kartini mengenai kebebasan, bebas berpikir, bebas berbuat, dan juga angan mendambakan penghargaan atas pilihan-pilihannya sendiri sebagai perempuan. Tampaknya para perempuan Jawa khususnya pada saat itu dan kemudian Indonesia pada umumnya, karena saya yakin juga banyak tokoh-tokoh Kartini-Kartini yang lain di wilayah lain, tidak harus menunggu 100 tahun seperti yang Kartini ramalkan. Karena sepeninggal Kartini, ternyata perempuan sudah mulai menemukan jalannya, kemudian mereka sudah mulai berorganisasi, juga ada berbagai macam sekolah perempuan yang didirikan, dan sejauh sependek pengetahuan saya tentang periodisasi sejarah gerakan perempuan di Indonesia, akhir 1920-an itu, terutama tahun 1928, menjadi puncak menjadi awal dari pergerakan perempuan di Indonesia, di mana mereka kemudian menyelenggarakan Kongres Perempuan yang menuntut hak-hak politik, hak-hak dasar perempuan, pendidikan, dan juga soal perkawinan. Kemudian 1930-an sudah banyak nama yang muncul yang menjadi sarjana-sarjana, bukan hanya saja di sarjana-sarjana misalnya Caroline Tan yang menjadi sarjana hukum pertama. Kemudian tahun 40-an itu banyak juga sarjana-sarjana perempuan yang muncul, misalnya Sri Umiati yang juga terpilih menjadi anggota dewan, yang menjadi lulusan sarjana medical pertama di Indonesia dari New Orleans, Amerika. Kemudian tahun 40-an ini juga perempuan Indonesia mulai bukan hanya menjadi juru ketik atau juru tulis, tetapi juga sangat aktif dalam panggung politik, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat internasional. Dan puncaknya tadi seperti sudah disebutkan oleh Ibu Amur, tahun 50-an dan tahun 60-an pergerakan perempuan menjadi sangat progresif, dan fakta-fakta tersebut juga membantah para feminis barat yang mengatakan bahwa tahun 50 dan 60-an itu sangat minimal, atau bahkan pergerakan perempuan itu tidak ada sama sekali. Nyatanya di Indonesia pergerakan itu sangat masif. Tahun 70-an kita tahu bahwa pergerakan perempuan terkooptasi, mereka secara tidak sadar didomestifikasi, bangkit lagi pada periode setelah reformasi yang dilatar belakangi oleh gerakan anti kekerasan. Tetapi yang ingin saya garis bawahi juga di sini adalah perkembangan dari gerakan emansipasi perempuan itu sendiri tidak sejalan dengan gerakan anti diskriminasi ras. Itu tidak hanya terjadi dalam konteks masyarakat Indonesia, tetapi juga di Eropa. Lantas pertanyaannya adalah apa capaian dan juga bagaimana kondisi perempuan kita saat ini? Saya cukup optimis karena banyak sekali jumlah perempuan yang terdidik. Jika melihat data dari Biro Pusat Statistik, bahkan rasionya lebih tinggi daripada laki-laki. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa banyak partisipasi para perempuan ini? Tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Amur. Karena ya kita hanya bisa dihitung dengan jari orang-orang yang perempuan-perempuan yang aktif dalam panggung politik atau mereka yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik. Selain itu, kekerasan perempuan juga meningkat. Tetapi jika dibaca dari perspektif lain,
ini juga sebuah kemajuan karena memang perempuan ternyata sudah mulai berani untuk bersuara. Hal yang terakhir yang ingin saya garis bawahi adalah tampaknya perempuan harus mulai sadar, lebih waspada dan hati-hati dengan gempuran pasar yang cukup masif yang mendorong perempuan menjadi lebih konsumtif, sehingga kita didikte dan tidak punya pilihan, dan pasar tersebut kemudian menciptakan mitos-mitos baru tentang kecantikan, atau Virginia Woolf menyebutnya sebagai the beauty myth, yang membuat perempuan tidak punya pilihan, karena pilihan kan seolah tidak punya pilihan tapi seolah tidak punya pilihan karena pilihannya ada di pasar. Contoh kecil adalah ya peringatan Hari Kartini ini sendiri, misalnya cenderung didominasi oleh hal-hal yang selebratif, hal-hal yang bersifat perayaan, bukan memperingati, bukan ajang merefleksi diri. Dan jika kita lihat Google Trends, ini hubungannya dengan pasar, kita ketik keyword Hari Kartini, maka yang muncul adalah iklan-iklan jualan. Lagi-lagi Hari Kartini ini juga ditunggangi oleh kepentingan pasar. Mungkin ini nanti bisa dibahas lebih lanjut. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Widya. Menarik sekali. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi dan yang disampaikan tuh sangat reflektif ya terhadap kehidupan hari ini ya, terutama kaum perempuan. Oke, selanjutnya saya terakhir akan juga membacakan surat Kartini. Sebelum saya membaca, untuk para peserta diskusi yang lain, kalau misalnya membawa atau memiliki buku kumpulan surat-surat Kartini, nanti boleh juga ikut membaca. Saya buka kesempatan satu orang, siap-siap dulu, tapi setelah saya membacakan surat yang saya pilih, langsung saja. Oh ya, saya Martina Savitri, saya selaku moderator, sekarang sedang mengajar. Saya sekarang dosen di Sejarah Peradaban Islam IAIN Surakarta. Spesialisasi saya sebetulnya sejarah kesehatan, jadi surat yang saya baca ini terkait dengan sejarah kesehatan karena Kartini pernah menceritakan soal keinginannya dia untuk membantu kelahiran-kelahiran yang menjadi kelahiran-kelahiran sehat di Jawa. Langsung saja surat 11 Oktober 1901 kepada Nona Estela Zehandelar. Saya akan membacakan 3 paragraf dari beberapa paragraf yang lebih panjang. Saya hanya memilih 3. Paragraf kedua, kamu tahu bahwa pemerintah dalam hal ini diusahakan oleh Direktur Pengajaran Ibadah dan Kerajinan sedang membuat rencana untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak perempuan Bumi Putra. Sebagai percobaan akan didirikan sekolah lengkap dengan asrama bagi anak-anak perempuan pembesar-pembesar Bumi Putra. Istri direkturnya bertanya apakah saya mau menjadi guru pada sekolah-sekolah itu. Saya suka sekali. Tapi saya tidak dapat menjalankan tugas itu karena saya tidak dididik dan tidak cakap untuk tugas itu. Kata nyonya itu, saya harus masuk salah satu sekolah di Betawi menjadi guru. Bahwa ayah saya menyetujui usul itu, kamu tahu. Maka saya akan pergi ke Betawi. Saya akan loncat ke paragraf keempat. Ada lagi jalan lain yang terbuka bagi kami, seorang dokter padri yang secara pribadi belum kami kenal, seorang yang ternama dan disegani yang banyak mendengar tentang kami, dengan kehendaknya sendiri menawarkan kepada kami apabila mau, untuk mendidik kami menjadi bidan dengan cuma-cuma. Dari pihak lain ada juga yang menawarkan kesempatan semacam itu. Kami sangatlah berterima kasih atas tawaran-tawaran itu. Selanjutnya paragraf terakhir yang akan saya bacakan. Bidan di Hindia di sini sangat dibutuhkan. Tiap tahun di Jawa atau seluruh Hindia Belanda ini rata-rata 20.000 orang perempuan mati beranak. Dan 30.000 anak lahir meninggal karena pertolongan bagi perempuan bersalin yang kurang memadai. Nah, dari surat Kartini yang menyoroti tentang bagaimana perempuan di Hindia Belanda
Saya mau sedikit cerita. Dulu sekolah bidan di Hindia Belanda termasuk sedikit peminatnya dan sempat tutup. Jadi dibuka hampir bersamaan dengan sekolah dokter Jawa, tapi kemudian tahun 1875 tutup dan dievaluasi karena lulusannya banyak juga yang tidak terserap di pasar. Kemudian dievaluasi dan dibuka kembali. Nah, ketika dibuka kembali ini, sekolah banyak mengirimkan surat-surat ke kepala daerah untuk memanggil anak-anak perempuan dari kepala daerah yang ingin melanjutkan sekolah. Pada waktu itu Kartini dan adik-adiknya tertarik, terutama Rukmini. Kalau saya cari tahu, yang berhubungan dekat dengan pekerja-pekerja kesehatan dari saudaranya Kartini yang bersepuluh itu adalah Rukmini. Walaupun tidak menjadi bidan, tapi dia dekat dengan para pekerja-pekerja kesehatan. Nah, yang saya mau refleksikan adalah kalau ketika itu pada zamannya Kartini mengemukakan bahwa tidak banyak sekolah untuk anak-anak perempuan di Bumi Putra, terutama soal kesehatan. Tapi kalau saya lihat sekarang banyak sekali sekolah-sekolah bidan atau D3 keperawatan itu kebanyakan perempuan. Nah, tapi kalau ini malah berkebalikan dengan sekolah dokter Jawa yang dulunya banyak di murid-muridnya laki-laki. Nah, dari sini saya pengen bilang bahwa harapannya Kartini agar perempuan-perempuan Indonesia banyak teredukasi itu sebetulnya sudah mulai terwujud ya. Dan betul kata Mbak Widya tadi juga sudah menyampaikan tidak sampai 100 tahun banyak perempuan-perempuan Indonesia yang sudah bisa sekolah. Nah, saya juga sebetulnya mau menyoroti itu, pertanyaannya seberapa besar eksistensi mereka yang setelah lulus kemudian konsisten dengan profesi pilihannya dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang seperti itu. Jadi walaupun mungkin memilih untuk bekerja di rumah, tapi tidak melulu hanya kemudian di rumah, tapi dia juga bisa berdaya guna untuk tidak hanya di rumah, tapi orang-orang di sekitar rumah. Dan kalau zaman sekarang sudah ada teknologi, bisa juga dia eksis dengan bantuan teknologi informasi yang seperti berkembang saat ini. Seperti itu. Jadi ini menarik juga untuk dibahas bersama. Setelah saya selesai membacakan, ini saya sudah selesai. Sebelum mulai diskusi, mungkin ada satu orang dari peserta yang ingin audiensnya mengangkat tangan. Coba saya tolong dibantu ini karena layarnya tidak terlihat jelas. Bagaimana? Ada yang sudah bersuara? Bisa bersuara mungkin? Halo? Dengar saya tidak ya? Siapa yang bersedia mau membacakan? Ada yang sudah pegang? Kalau tidak ada, saya akan lempar untuk berbicara, memulai diskusi maksud saya. Ada peserta yang mau membaca surat Kartini? Halo, Assalamualaikum. Ya, boleh. Silakan. Ini dengan Mas siapa? Sebutkan dari mana juga. Mohon maaf, ini admin. Oh, sorry. Oh iya. Tadi saya kepencet, sorry. Panelis. Apakah bisa Mbak bisa ngeliat gambar layarnya kan? Enggak, sama sekali enggak ada. Jadi ini gambarnya warnanya hitam semua. Tadi pas uji coba bisa, terus kemudian kan Bu Yuke sudah keluar gambar, tapi kemudian saya yang warnanya jadi hitam, nggak bisa lihat gambarnya. Oke, karena saya kebetulan tadi menjadikan Mbak Martina sebagai host. Saya kira hostnya bisa dua, ternyata nggak bisa. Oh gitu. Oke. Kalau boleh nge-restart Zoom-nya, Mbak? Nge-restart? Restart laptop sekalian? Zoom-nya aja kayaknya ada. Oh. Mungkin Zoom atau laptopnya juga mungkin kalau boleh. Biar ntar saya yang ambil alih sementara. Mas operatornya bantu saya untuk ini ya, barangkali ada yang mau
membacakan suratnya atau yang pembahas yang lain sementara saya merestart laptop saya? Mungkin atau bisa diminta atau semuanya bisa dengar saya nggak sih kira-kira? Bisa, saya bisa. Yang lain yang mungkin lain bisa. Iya. Bisa di unmute dulu kali, masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya. Oke. Soalnya sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Nah, iya. Saya itu apa namanya merestart. Ya, ada tadi pas ketika Mbak Widya Fitrianingsih menjelaskan materinya, ada pertanyaan dari Mbak Lia Yuniar. Iya. Pertanyaan seperti ini. Apakah emansipasi wanita ada batasnya? Jika ada, seperti apakah batasan-batasan itu? Dan adakah dampak negatif dari emansipasi itu sendiri? Mungkin kalau Mbak Widya bisa menjawab, lalu kalau misalnya nanti ada tambahan dari panelis lain, silahkan langsung ditambahi aja ya. Baik. Pertanyaan yang sangat menarik. Apakah emansipasi itu ada batasnya? Batasnya adalah diri kita sendiri dan juga lingkungan. Maksud saya adalah lingkungan culture dan sosial di mana kita tinggal. Karena jika kita tinggal di Indonesia, tentu emansipasi atau gerakan pembebasan perempuan atau feminisme seperti yang ada di Barat, tentu tidak, konteksnya lain ya. Bahkan pada awal gerakan feminis di Indonesia, walaupun para aktivis perempuan saat itu tidak mau disebut dirinya sebagai feminis, karena feminisme itu selalu dikaitkan dengan anti-man atau anti laki-laki, anti keluarga, kemudian juga ide-ide yang datangnya dari Barat. Tentu saja, ya menurut saya emansipasi batasnya adalah kita sendiri dan lingkungan kultural dan sosial di mana kita tinggal. Tetapi sebagai perempuan, kita memiliki hak bebas untuk memilih, berpikir dan berbuat seperti apa yang diangankan Kartini. Dan juga pertanyaannya lagi adalah sejauh mana kita dihormati dan dihargai atas pilihan-pilihan yang telah kita pilih di tengah masyarakat yang konon majmuk ini. Karena tidak semua pilihan kita bisa diterima oleh orang lain. Mungkin ada dari panelis yang lain yang ingin menambahkan. Dari panelis lain apakah ada mungkin teman-teman? Saya Sauf. Ya, boleh Mbak Bu Amur, silakan. Jadi sangat menarik sekali ya ini pertanyaannya Mbak Widya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Widya. Ada satu hal yang ingin saya garis bawahi bahwa di dalam emansipasi wanita itu sebenarnya sampai apa? Jadi begini, sebenarnya kita hidup dalam masyarakat ini itu sudah terkonstruksi sedemikian rupa. Lihat saja bagaimana kita dalam pembagian kerja secara seksual. Pembatasan-pembatasan oleh adat budaya terutama itu membatasi gerak wanita yang seolah-olah budaya itu mengesahkan, memberikan legitimasi bahwa apa yang kodratkan sebagai wanita itu ya bahwa wanita itu harus bisa beda dengan laki-laki. Artinya bahwa budaya itu mengkonstruksi sedemikian rupa supaya wanita itu subordinat di bawah laki-laki. Itu yang mesti kita sadari. Nah, artinya bagaimana? Termasuk juga beberapa norma-norma, nilai-nilai itu dibuat sedemikian rupa untuk mensubordinatkan perempuan. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa seharusnya dalam masyarakat yang dalam arti bagaimana perempuan mendapatkan penghormatan yang sama dengan laki-laki ketika di dalam sebuah rumah tangga, dalam susunan yang terkecil dari masyarakat itu, ketika
seorang ibu misalkan dilibatkan untuk mengambil sebuah keputusan di dalam keluarga itu sudah luar biasa. Nah, kadangkala kita melihat bahwa keputusan itu selalu di ranahnya laki-laki. Ini yang selalu menjadi pembudayaan di dalam masyarakat kita. Demikian juga di dalam kebijakan-kebijakan publik. Kalau ibu bapak melihat bahwa bagaimana kita melihat di mal-mal misalkan, apakah ibu bapak yang di Indonesia terutama melihat perbedaan toilet antara laki-laki dan perempuan? Cobalah lihat toilet di perempuan-perempuan itu, apakah toilet itu menyediakan keperluan perempuan? Itu tidak pernah terpikirkan. Nah, terus emansipasi kita bagaimana? Kita tidak menuntut emansipasi yang berlebihan seperti seorang feminis barat, dalam arti bahwa kita tidak ingin mensejajarkan apapun dalam hal apa ya namanya, dalam hal pendapatan segala macam. Saya kira di Indonesia sudah sama. Tetapi ada satu hal yang mungkin nanti perlu juga kita renungkan. Apakah dengan representasi kebijakan undang-undang sekarang yang memberikan kuota 30% untuk perempuan itu sudah mewakili suara-suara perempuan pada saat ini. Nah, itu menjadi pertanyaan berikutnya. Apakah dengan demikian perempuan-perempuan di rumah itu atau perempuan-perempuan di lembaga-lembaga baik swasta maupun pemerintah itu sudah mendapatkan hak-haknya untuk menyampaikan gagasannya, untuk menyampaikan ide-idenya, untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang pro perempuan. Pro perempuan seperti apa? Pro perempuan itu dalam arti bahwa bagaimana perempuan itu memang secara fisik dia beda, tetapi dia mempunyai persamaan untuk membuat keputusan, persamaan untuk mendapatkan pendidikan, persamaan untuk mendapatkan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Nah, itu yang mesti kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Nah, beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah mengeluarkan suatu kebijakan yang sangat baik sekali bahwa sekarang bapak-bapak atau kaum laki-laki pun diberikan hak cuti untuk mendampingi istrinya melahirkan. Nah, hal-hal seperti inilah suatu kebijakan yang yang pro kepada perempuan. Nah, artinya apa? Artinya kalau ibu bapak adalah seorang bisnismen atau ibu bapak seorang pendidik atau apalah di situ, apakah ibu bapak sudah memberikan hak perempuan untuk mendapatkan cuti haidnya? Nah, ini menjadi pertanyaan, itu adalah hal-hal yang mendasar. Memang kita berbeda, tetapi kita selalu sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal mengambil kebijakan, dalam hal kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Mungkin itu masalah dari saya. Terima kasih. Mbak Martina sudah... Halo, suara saya? Iya. Kedengaran masuk. Sudah terdengar ya? Iya. Oke. Maaf. Jadi saya akhirnya ganti handphone aja. Oke. Sebelumnya, Oke. Ya. Semuanya bisa ngelihat. Apakah ada ini kita lihat Q&A bisa kelihatan semuanya? Iya. Oh, bisa ini tadi, oke, saya buka pertanyaan yang lain. Q&A aja kalau begitu. Oke, tadi yang mana ya? Saya baru lihat ini nih. Baru nomor 1 kok tadi. Oh, baru 1 ya pertanyaannya? Iya. Lanjut ke pertanyaan lain. Oke, siap. Silakan, Mbak. Barangkali ada yang... Ya, sambil menunggu pertanyaan dari peserta yang lain, barangkali kita bisa diskusikan bersama dengan para sejarawan yang ada di diskusi kali ini. Sekarang kan terlihat sekali bahwa Indonesia setengah dihadapkan dengan situasi yang tidak pasti ya, maksudnya dengan adanya virus corona seperti ini. Jadi saya pengen menyambungkan dengan eksistensi perempuan terhadap situasi yang ada saat ini. Bagaimana sih menurut pandangan masing-masing
sebagai perempuan kita mesti seperti apa gitu. Kita adalah individu yang penting dalam keluarga sebagai perempuan. Nah, dalam pandangan masing-masing pembicara, bagaimana perempuan dalam menghadapi situasi yang tidak pasti seperti sekarang ini. Sambil menunggu pertanyaan yang lain masuk, mungkin bisa dibahas. Ada, ya, ini ada pertanyaan dari Andi Ahdian. Iya. Boleh saya tanya? Oh, boleh. Silakan. Oke, saya jadi penasaran. Ini juga menarik diskusinya ya, karena ngelihat wajah-wajah baru sejarawan Indonesia yang katanya kurang eksis ya perempuan. Yang perempuan jarang terdengar. Yang perempuan jarang terdengar dan jarang tampil. Saya ingat satu catatan yang paling awal tuh dalam suratnya itu dia bicara, Kartini bilang, saya ingin berkenalan dengan gadis modern yang bisa bla 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 gitu. Tapi ada juga garis bawahnya bahwa modern dan juga membaktikan dirinya untuk kepentingan umat manusia. Itu yang saya ingin garis bawahi. Jadi bukan cuma modern, tapi ada unsur progresifnya bahwa dia seorang yang modern ya, tapi juga dia bekerja untuk kepentingan umat manusia. Nah ini yang saya kira kurang. Saya nggak tahu ya, dalam pembicaraan tadi Widya juga sempat singgung di ini jadi selebrasi gitu ya, gadis modern aja yang ditampilkan, tapi bekerja untuk kemanusiaannya ini yang kita kurang. Ini bagaimana tanggapannya dari rekan-rekan semua? Terima kasih moderator, terima kasih. Iya. Silakan, mau Bang Andi ini mau bertanya kepada siapa atau semua dijawab? Semuanya silakan. Semuanya silakan, oke. Yang mau menjawab terlebih dahulu, monggo. Atau saya urut? Tadi Mbak Ana ya pertama ya? Iya, Mbak Ana mungkin ya? bisa. Iya. Suaranya Mbak Ana di-unmute dulu. Oke, menarik memang membincangkan bagaimana sebetulnya sisi kemajuan yang dibayangkan Kartini, sekaligus juga seperti apa respon istilahnya responsibility sosialnya Kartini terhadap masyarakat di sekitarnya. Saya kira yang mungkin bisa kita ambil sebagai inspirasi ya, bahwa tuntutan untuk maju atau kemudian menjadi modern itu sebetulnya akan memberi arahan kepada kita itu sebuah pertanyaan lanjutan, itu untuk apa gitu ya. Kita maju, kita modern, kita lebih progresif misalnya, itu untuk apa. Nah ini hal-hal yang sebetulnya menurut saya kalau kita mau merefleksikan atas apa yang terjadi pada hidupnya Kartini, kita bisa melihat bahwa apa yang diperjuangkan itulah yang sebetulnya menjadi titik tolak bagaimana kemerdekaan yang diinginkan oleh setiap orang itu bisa terwujud begitu. Jadi kalau pertanyaan Bang Andi bilang tanggapannya mengenai dua sisi itu, saya pikir itu Kartini sudah purna dengan tugasnya itu gitu, karena kita tahu bahwa apa yang dia perjuangkan melalui memberdayakan para ukiran Jepara, terus kemudian bagaimana dia juga mendirikan sekolah bersama adik-adiknya di Pejopo dan lain-lain, itu kan memberi perimbangan antara dia tidak hanya memikirkan pada tuntutan atas dirinya sendiri untuk bisa mencapai kemerdekaannya, tetapi juga dia memikirkan orang lain gitu ya, memikirkan masyarakat sekitarnya itu. Nah, lanjut ke mungkin bisa nyambung dengan tadi pertanyaan Martina soal perempuan, sejarawan perempuan ya. Gimana ya, saya juga kurang tahu apakah persoalannya ada di perempuan ataukah di struktur. Jadi kenapa saya bilang struktur? Karena sebetulnya kalau kita mau keluar dari lingkup sejarah gitu ya, dalam arti siapa sih yang menulis sejarah, itu orang yang harus profesi sejarah atau sejarawan formalkah gitu ya. Sebetulnya sekarang udah banyak banget perempuan-perempuan yang
mengenal dirinya sendiri melalui film-filmnya, melalui dengan para penulis perempuan yang justru mempengaruhi bagaimana para perempuan milenial saat ini. Saya pikir justru kita harus out of the box gitu ya untuk melihat bahwa inspirasi Kartini itu bisa datang dari mana saja gitu, dari profesi mana saja yang ya justru mungkin para sirawan perempuan ini yang harus lebih banyak bersapa juga gitu untuk bagaimana kita saling terhubung dengan situs-situs yang lain gitu ya, terutama misalnya gerakan akar rumput perempuan, terus kemudian juga bagaimana mencoba membangun gerakan sosial perempuan, itu yang saya pikir itu sangat berguna ketika misalnya sejarawan perempuan juga bisa hadir di sana untuk memberikan support pengetahuan tentang sejarah masyarakat mereka sendiri misalnya. Misalkan beberapa tahun terakhir saya sempat membantu masyarakat adat ketika ada proses DKU gitu ya, dengar keterangan umum, bagaimana mereka justru menyusun sejarah adatnya mereka sendiri dari perspektif perempuannya, yang justru mereka memerlukan bantuan mengenai itu sehingga mereka bisa mengklaim apa yang harus menjadi milik mereka misalnya. Jadi saya pikir memang keterbatasan akses terhadap hal-hal yang sifatnya struktur itu juga mempengaruhi bagaimana para sejarawan perempuan juga terlihat tidak hadir ataupun ada gitu. Jadi saya pikir itu jadi PR bersama juga gitu ya. Mungkin itu dulu dari saya, yang lain mungkin mau nambah. Yang lain mau menambahkan atau saya buka pertanyaan yang sudah ada di question answer ini? Dibuka aja. Monggo. Mungkin ada yang lain. Langsung aja ya pertanyaan yang lain ya. Aja. Monggo ya. Iya. Oke. Pertanyaan lain, mendengar surat-surat Kartini yang sudah dibacakan, saya seperti merasa kegundahan Kartini terhadap nilai-nilai yang ada di lingkungannya. Hingga kemudian muncul gerakan emansipasi. Ini seperti pisau mata dua, di satu sisi emansipasi dibatasi lingkungan, tetapi emansipasi wanita justru lahir dari lingkungan seperti yang telah disebutkan. Pertanyaannya, bagaimana pandangan narasumber dengan emansipasi yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, seperti halnya Kartini yang menolak poligami, menyakiti adalah dosa, sementara sudut pandang setiap orang juga bisa berbeda. Silakan siapa yang mau menjawab ini, seperti ini juga nanti kemudian ada untuk pertanyaan untuk Mbak Widya. Saya bacakan dulu aja ya? Atau mau langsung dijawab satu ini? Bacakan dulu. Saya bacakan deh, menarik untuk Mbak Widya. Langsung saya bacakan. Menarik materi dari Mbak Widya tentang perempuan dalam gerakan transnasional. Kartini menjadi salah satunya. Selain Kartini, siapa saja perempuan Indonesia yang pada masa itu juga terlibat dalam gerakan transnasional? Apakah yang mereka bawakan dan apakah gerakan ini berkelanjutan dan memberikan dampak pada perubahan Indonesia saat itu? Silakan. Siapa dulu, Mbak? Oh iya. Ya, ini karena ada yang ditujukan kepada Mbak Widya, nanti Mbak Widya bisa menjelaskan. Juga mungkin untuk Ibu Yuke, karena belum menjawab pertanyaan sebelumnya, Bu Amur sudah, nanti juga bisa diteruskan sama Mbak Eka ya, begitu. Silakan. Saya dulu atau gimana? Boleh Mbak Widya dulu? Boleh Mbak Widya dulu? Mengenai gerakan transnasional itu tadi ya, sebetulnya jika kita berbicara tentang Kartini, memang kita berbicara tentang konteks perempuan Jawa. Tetapi Kartini ini kemudian tidak lepas dari perempuan Indonesia secara keseluruhan, karena kemudian persona Kartini kemudian diangkat sebagai simbol dari pergerakan perempuan Indonesia. Kemudian saya menyebutnya Kartini sebagai posthumous citizen, karena sosoknya selalu hidup bahkan sampai saat ini. Untuk gerakan transnasional di Jawa, karena saya fokusnya pada pasca kemerdekaan,
yaitu sekitar 1945 sampai 1960-an, saya kurang banyak tahu tentang tokoh-tokoh pelopor gerakan transnasional pada abad tersebut selain Kartini. Tetapi yang saya tahu, misalnya di Sumatera ada Ani Idrus. Saya pernah membaca beberapa surat kabar, ternyata Ani Idrus pun sempat berkirim surat dengan beberapa tokoh di luar Indonesia dan di luar Sumatera, di luar Jawa, di luar Indonesia, yang kini menjadi Indonesia. Tetapi selain itu saya tidak banyak tahu terus terang, tetapi yang jelas juga banyak tokoh-tokoh yang berasal dari sebut saja kelompok Islam yang ternyata mereka juga studi, mendapat pengaruh dari Mesir dan mereka saling berkirim surat, saling berkontak. Oke. Selain itu saya kurang tahu, tetapi pertanyaannya apakah gerakan transnasional itu berlanjut? Iya, berlanjut. Gerakan transnasional berlanjut pada pasca kemerdekaan, pertama kali perempuan Indonesia yang menghadiri misalnya konferensi atau seminar atau study tour, yaitu dimulai pada tahun 1947, yaitu di Asian Relation Conference. Perempuan Indonesia saat itu diwakili, kalau nggak salah, saya perlu baca data lagi, Rustiati Subandrio. Kemudian juga memang gerakan transnasional ini banyak didominasi oleh tokoh-tokoh kiri yang menjadi anggota GERWIS, Gerakan Wanita Indonesia Sedar. Kemudian yang bertransformasi menjadi Gerwani. Gerwani ini menjadi sangat, tokoh-tokoh dari Gerwani inilah yang kemudian menjadi sangat masif berhubungan dengan perempuan-perempuan, terutama Eropa Timur, juga dengan organisasi-organisasi di Belanda, misalnya dengan National Vrouwenbeweging. Itu semacam Gerwani di Indonesia, karena itu gerakan perempuan kiri yang ada di sana. Selain Gerwani, juga ada Kowani, Korps Wanita Indonesia. Nah, mereka lebih banyak berhubungan dengan para perempuan atau organisasi di Amerika atau di Eropa Barat. Kenapa hal itu terjadi? Ya karena memang saat itu terpengaruh juga oleh kontestasi Perang Dingin. Itu. Jadi pertanyaannya apakah berlanjut? Ya, berlanjut. Iya, tadi sebenarnya sudah disinggung juga ya bagaimana tokoh-tokoh perempuan transnasional itu juga tidak lepas dengan isu-isu agama ya yang diperjuangkan. Oh iya, dengan isu-isu agama, terutama Islami ya. Para perempuan Belanda sendiri ikut mendukung ikut mendukung gerakan anti poligami. Walaupun memang Gerwani setelah Soekarno menikah lagi dengan Hartini, memang tidak banyak suaranya ya, tetapi ketika di forum internasional ini menjadi sangat unik karena mereka menyuarakan anti poligami. Oke. Terima kasih Mbak Widya. Saya mau ke Bu Yuke. Ini ada pertanyaan juga, sekaligus nanti saya gabung dengan pertanyaan sebelumnya tentang bagaimana emansipasi berkaitan dengan nilai agama. Kemudian untuk Bu Yuke juga ada pertanyaan, ini terkait beberapa bulan yang lalu ada seniman-seniman Bandung yang merayakan kelahiran Dewi Sartika dan berpandangan Dewi Sartika lebih pantas jika dijadikan tokoh emansipasi wanita ketimbang Kartini. Bagaimana pendapat narasumber terkait hal tersebut? Sekalian juga menjawab pertanyaan sebelumnya, silahkan Bu Yuke. Ya, terima kasih. Tentang emansipasi keterkinian yang bisa saya simpulkan atau saya dalam pandangan saya, kebetulan saya mengajar dunia kelaki-lakian, dunia maskulin, arsitektur. Nah, ketika saya memandang semua sama kemampuan dari mahasiswa perempuan maupun laki-laki, kita berikan umpan yang sama, tapi respon yang masuk pada saat mereka kuliah itu bagus. Mereka sama-sama compete. Tapi ada hal-hal yang perempuan kurang berani mengambil sikap untuk masalah keamanan atau risiko-risiko yang besar gitu yang saya lihat. Meskipun karya desainnya bagus. Nah, menjadi arsitek ternyata tidak cukup hanya keberanian mendesain, tapi juga keberanian mengambil keputusan yang berkaitan dengan
hidup orang banyak atau keselamatan. Nah, perempuan kita pada saat ini atau rata-rata dari pemikir atau arsitek yang berpraktek, yang bergender perempuan, sedikit sekali yang berani mengambil sikap ini. Itu yang pertama. Jadi ada hal-hal yang mereka tidak mau ambil risiko itu. Kedua, kalau dia bisa ambil risiko, kadang-kadang dalam prakteknya mereka menarik diri ketika harus bekerja secara bekerja lembur atau all out. Azan ya? Iya. Nggak apa-apa, ini azan waktu Jawa Tengah. Jadi ada dua ya, ketika diberi kesempatan, mereka tidak mengambil itu. Nah, kalau mereka itu berani ngambil sikap hidupnya atau panggilan hidupnya yang memang berada di dunia konstruksi seperti ditawarkan oleh Mbak Widya tadi, mestinya dia bisa menghitung risiko-risiko yang dihadapin ketika dia sekolah itu. Hanya masalahnya ketika dia mengambil sekolah itu, dia belum diberi latar bagaimana risikonya. Jadi ini juga masalah pendidikan juga yang harus mengedukasi apa-apa yang harus menjadi risiko di kemudian hari dari si perempuan itu ketika mengambil mata kuliah atau pilihan studinya. Nah, ketika dia sudah melampaui emansipasi, bisa eksis, apapun persoalan yang berada di depannya, baik itu persoalan agama, persoalan hati yang diduakan, dan sikap-sikap yang mungkin mengganggu kehidupan emansipasinya, dia bisa memberi keputusan itu sendiri secara logik. Jadi saya kira persoalan agama, persoalan hal-hal poligami segala macam itu, bila si perempuan ini menyadarkan diri pada logikanya, dia akan bisa mengambil sikap dengan tidak berlanjut pada kegundahan yang tidak berkesudahan. Menurut saya seperti itu. Mungkin kira-kira. Oke, satu lagi tadi, apakah setuju Ibu Dewi Sartika itu lebih penting dibandingkan dengan Kartini? Tadi ada yang menyebutkan itu. Ya. Ya, saya kira lebih pantas Ibu Dewi Sartika memberikan inspirasi kepada kita pada sisi yang berbeda. Ketika Bu Kartini membuat perjalanan ritual melalui tulisan, beliau melakukan perlawanan melalui fisik. Jadi ada berbeda peran yang disandang oleh keduanya. Saya setuju keduanya menginspirasi perempuan Indonesia, tapi mungkin akan bisa ada beberapa kategori karena Ibu Kartini jelas memberikan tinggalan atau artefak sejarah yang bisa dirunut, dilacak. Barangkali dengan jejak-jejak Ibu Dewi Sartika yang menurut catatan-catatan sejarah bisa terkumpul, beliau dua-duanya layak untuk dipersandingkan dan untuk saling mengisi atau memperkaya khasanah kita gitu. Jadi tidak debatable mana yang lebih dan mana yang keduanya. Oke. Ya, terima kasih Bu Yuke. Ada yang mau menambahkan? Oke, terima kasih Bu Yuke. Sekarang saya melanjutkan ke Mbak Eka. Di sini ada pertanyaan menarik. Ada yang tertarik dengan pendapatnya Mbak Eka bahwa setelah lebih dari 100 tahun lahirnya Kartini, posisi perempuan masih dalam situasi yang sulit. Terkait poligami, jangankan masih berlangsung, bahkan akhir-akhir ini ada gerakan perempuan yang dengan sukarela mendukung dan menyerahkan diri untuk dipoligami. Apakah ini justru adalah kemunduran dari apa yang diperjuangkan oleh Kartini? Disambung juga dengan tadi ada yang bertanya soal pandangan Mbak Eka terhadap emansipasi yang terkait nilai agama. Silahkan dijawab, Mbak Eka. Oke, Mbak Martina, terima kasih atas pertanyaannya mengenai poligami. Di sini betul ya, memang masalah poligami itu kita tidak bisa bicara secara hitam dan putih, karena dalam konstitusi negara Indonesia itu sendiri, isu-isu mengenai poligami, diskusinya dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 74,
Bahkan sebelumnya itu sangat hangat sekali. Bahkan di dalam kelompok umat Islam itu terpecah menjadi dua pendapat. Ada yang menyetujui untuk poligami tetap diperbolehkan, ada juga yang poligami harus diatur dalam hukum dan undang-undang. Nah, negara Republik Indonesia sudah memutuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa poligami itu bisa dilakukan tapi dengan berbagai syarat. Dalam arti di sini sangat sulit ya, harus ada izin istri pertama, etc., etc. Dan ini sebenarnya dilakukan untuk membatasi praktek poligami itu sendiri di Indonesia. Nah, di sini bisa kita tarik dengan semangat dari Kartini yang dia dalam suratnya dijelaskan bahwa dia dengan sangat gamblang menolak poligami. Di sini tentu saja masih menjadi perjuangan Kartini dalam hal ini, dalam hal poligami ini masih menjadi pekerjaan bersama bagi kita. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah poligami itu terjadi itu karena apa? Apakah dipengaruhi oleh keyakinan yang dianut, ataukah ini sebagai bentuk ketidakberdayaan perempuan terhadap struktur dalam masyarakat yang ada? Jadi ini kembali lagi kepada banyak sekali PR yang harus kita lakukan. Misalnya pendidikan yang merata bagi seluruh perempuan, kemudian perlu juga ditambahkan mengenai bagaimana kesadaran gender. Karena sependek yang saya tahu, di tingkat universitas itu sendiri pun, untuk mata kuliah gender, itu saya pikir penting juga untuk dijadikan sebagai seperti mata kuliah wajib seperti agama atau kewarganegaraan. Nah, di sini juga perlu kita sandingkan dengan misalnya mata kuliah tentang gender, bagaimana kesadaran supaya kesadaran gender itu bisa tercipta dalam masyarakat gitu di level universitas misalnya di mahasiswa. Nah, kemudian di sini pertanyaannya, apakah ini justru kemunduran dari apa yang diperjuangkan oleh Kartini? Ini kembali lagi menjadi refleksi kita bersama. Apakah ini kemunduran? Karena memang diskusi poligami ini terus ya bergulir seperti bola panas. Saya sendiri tidak tahu apakah betul memang ada perempuan yang dengan sukarela mendukung atau menyerahkan diri untuk dipoligami. Sependek ini saya belum pernah bertemu dengan gerakan seperti ini. Tapi jika pun ada, ini perlu kita tilik lagi. Kenapa gerakan seperti ini bisa muncul? Apakah ada tekanan-tekanan struktural di dalamnya? Apakah ada relasi kuasa yang tidak berimbang? Nah, ini sangat perlu dibedah dengan lebih jelas lagi, seperti itu. Mungkin kemudian ini tadi sekalian saya mau bertanya terkait sama emansipasi ya. Tadi sudah disinggung juga soal hubungannya dengan nilai-nilai agama, dan juga sekalian saya mau bertanya ke Mbak Eka, ini ada yang bertanya sebetulnya sudah siap belum sih Indonesia melakukan emansipasi? Sekalian dijawab, Mbak, monggo. Saya pikir Indonesia sudah sangat siap ya untuk emansipasi, karena kita lihat lagi 100 tahun yang lalu semangat untuk emansipasi sudah diutarakan oleh Kartini, dan seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan Mbak Widya, Bu Amur, Bu Yuke, Mbak Ana, dan juga Mbak Martina, ini memang ada terus kontinuitas mengenai gerakan perempuan di Indonesia, baik secara struktur politik maupun secara pribadi kita sendiri-sendiri, sebagai kemenangan kemerdekaan individu. Nah, kemudian di sini yang menjadi penting adalah yaitu tadi bagaimana kesadaran gender itu perlu diterapkan. Bahkan kalau perlu anak-anak kita, kalau kita semua memutuskan untuk memiliki anak, itu diberikan ya kesadaran gender. Misalnya kita memiliki anak perempuan dan anak laki-laki, jangan dibeda-bedakan. Tugas keluarga misalnya nyuci piring atau menyapu atau apa, ya udah semuanya dibagi rata. Karena tidak bisa kita pungkiri ya, bahkan sampai hari ini mungkin ada pembedaan-pembedaan dalam ranah terkecil dalam keluarga. Misalnya kakak perempuannya cuci piring aja, adiknya nonton TV misalnya. Tidak ada kesetaraan seperti itu. Jadi kita bisa bergerak dalam ranah yang terkecil sekalipun dalam keluarga kita. Dari keluarga. Ya, makanya itu penting sekali perempuan untuk dapat akses pendidikan yang merata. Iya, Yap. Betul. Terima kasih Mbak Eka. Saya akan menuju ke Mbak Ana dan Ibu Amur. Ini ada pertanyaan menarik juga untuk Mbak Ana.
bila dikembangkan perspektif baru dalam melihat peran perempuan di Indonesia, misalnya melihat bagaimana mendorong ide kemajuan bagi kaum perempuan di pelosok seperti Papua. Upayanya agar kajian tentang peran perempuan menjadi lebih luas. Bagaimana pandangan para panelis? Terima kasih, ini dari pertanyaan dari Pak Irwan Firdaus, alumni sejarah UI. Nah, ini menarik, saya kenapa lempar ke Mbak Ana, karena Mbak Ana pernah membuat tentang sejarah kampung ya, jadi mungkin bisa dikaitkan dengan perjuangan perempuan yang ada di pelosok begitu. Monggo. Ya, jadi sebenarnya kata kuncinya kalau untuk masalah bagaimana membangun identitas ya, identitas perempuan, terutama bagi sejarah perempuan gitu, tidak yang harus kita lakukan adalah membuka seluas-luasnya memori kolektif perempuan. Jadi ini yang saya pikir tidak hanya di pelosok-pelosok, tapi di tanah yang baik di Jawa sekalipun, itu ketika memori kolektif tentang perempuan itu saya kira masih sangat jarang untuk dilakukan sebuah menggali, apalagi kemudian merekamnya menjadi sebuah sejarah gitu. Jadi ada proses yang saya pikir kita harus mau mulai mencoba untuk melakukan semacam itu gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan pelosok Papua itu memang ingatan kolektif ini kan berarti sama dengan kita akan mencari berbagai macam arsip pengetahuan, tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi juga bisa juga terkait dengan ketubuhan perempuan gitu. Nah ini yang bisa kita lakukan juga pada saat beberapa ingatan-ingatan yang tidak terucap yang sering kali terjadi pada perempuan itu sebagai seorang sejarawan, tidak hanya perempuan misalnya, itu harus peka gitu ya, peka untuk melihat dan merespon bagaimana kita akan mencari tahu mengenai pengalaman perempuan ini gitu. Nah ini kalau ingin mengembangkan, saya pikir itu suatu hal yang sangat harus kita simpan ke yang baru. Setelah itu nanti kita akan menggunakan itu sebagai metodologi dalam menuliskan sejarah perempuan, yang tidak hanya prosesnya pada saat kita melakukan penulisan sejarah perempuan itu, tetapi juga bagaimana perspektif baru terhadap pembacaan sumber atau pembacaan apa yang terjadi pada perempuan itu akan mempengaruhi hasil dari sejarah mengenai perempuan itu sendiri. Jadi mungkin lebih konkretnya kita bisa memulai dengan cara mengumpulkan ingatan-ingatan perempuan maupun ketubuhan pada perempuan sendiri. Saya pikir itu Mbak Martina. Oke, ini saya mau nanya ke Bu Amur, tapi juga nanya ini ke Mbak Ana, soal tadi udah disinggung soal pendidikan perempuan. Ini ada pertanyaan dari Syarifah Aini. Mbak Syarifah Aini bertanya soal definisi emansipasi perempuan yang menurutnya itu tanpa penjelasan yang rinci gitu. Dan ini bagaimana sih cara yang efektif di sekolah, khususnya jenjang SD sampai SMA, untuk memaknai makna perjuangan dan pemikiran Kartini di setiap perayaannya, atau perjuangan emansipasi perempuan di setiap perayaan Hari Kartini, seperti itu. Nanti saya mau ini dijawab Mbak Ana dan juga Ibu Amur. Silakan Mbak Ana dulu. Iya, jadi memang persoalan yang mendasar juga mengenai sejarah perempuan atau sejarah bangsa kita ini hadir di memori bangsa itu adalah menurut saya karena persoalan yang tidak tidak disampaikan ke generasi berikutnya dengan cukup baik gitu ya. Dengan cukup baik artinya pertama, selain karena produk dari sejarah itu sendiri juga bermasalah gitu ya, terutama kalau kita melihat dari perspektif perempuan. Terus yang kedua adalah bagaimana cara kita mengajarkannya. Nah ini dari tingkat level pendidikan menengah itu ada miss yang sangat luar biasa bermasalah gitu, karena misalnya kita tahu bahwa sejarah selalu dimaknai dengan hafalan, tidak dimaknai dengan pemahaman gitu. Pemahaman bahwa ada hubungan antara
kausalitas gitu. Nah, saya sempat pernah membuat sebuah buku buat pandik. Jadi waktu itu ada panduan untuk pendidik gitu. Jadi saya justru menyoroti bagaimana sih sebenarnya memberikan pengajaran sejarah yang menarik untuk tingkat level menengah gitu ya, pendidikan menengah. Nah, saya waktu itu ada beberapa saya memberikan gambaran bahwa sebetulnya yang harus dilakukan adalah mencoba untuk mendekatkan para pelajar itu dengan sejarah komunitasnya, dengan sejarah misalkan kita mulai dengan sejarah diri sendiri, terus selalu dia akan bisa menggunakan metode dengan cara mewawancarai neneknya atau kemudian kepala kampungnya dan lain-lain. Nah ini kan orang terdekat. Orang-orang terdekat. Selain dia akan tahu mengenai sejarah dirinya sendiri, itu juga dia tidak akan dia juga akan tahu sejarah lingkungannya gitu, sejarah di desanya dia sendiri. Sehingga atau saya memberi ini juga masukan saya tulisan yang lain selain sejarah diri sendiri itu adalah sejarah bagaimana lifestyle dan lain-lain. Jadi pohon keluarga, terus kemudian jadi hal-hal yang menarik itu Mbak Martina untuk membuat bahwa sejarah itu sangat dekat dengan kita, bukan sejarah yang ada dalam teks negara gitu ya. Dalam arti nasionalisme itu akan tumbuh dengan sendirinya ketika kita mengetahui bahwa oh ternyata nenek kita berjuang juga nih gitu untuk mempertahankan serangan pada saat revolusi gitu kan. Itu kan sangat menarik gitu. Yang kita tahu kan seolah-olah malas banget gitu kan baca sejarah, tahu-tahu ngomonginnya udah loncat lagi ke mana sejarah semua gitu ya, yang sejarah Prancis gitu, yang kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu kan sebetulnya bisa kita ambil secara metodologi apa yang menarik untuk kita sampaikan. Nah terkait dengan Kartini misalnya, itu nggak bakalan susah sih sebenarnya kalau kita mau sedikit lebih kreatif gitu ya untuk melihat bahwa Kartini itu kan suka menulis, dia suka berkorespondensi. Kenapa tidak dibuat bahwa anak-anak sekarang juga di media Facebook dan lain terhubung? Sebentar, saya mau turun dulu. Yang lain. Oke. Oke, silakan saya lanjut ke Ibu Amur menjawab pertanyaan yang sama dengan tadi pertanyaan ke Mbak Ana juga terkait bagaimana emansipasi perempuan itu diajarkan di ranah SD dan sampai SMA seperti itu. Silakan Ibu. Baik Mbak Martina, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kebetulan saya dari Kemendikbud juga, jadi ini suatu hal yang sekarang sedang dikonstruksi juga terkait dengan buku-buku pelajaran, buku-buku bacaan, sastra-sastra. Apa yang dikatakan Mbak Ana tadi memang saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Mbak Ana. Cobalah kalau kita lihat buku-buku pelajaran pada waktu kita sekolah. Mbak Martina mungkin tahun 80-an, saya tahun 70-an, Mbak Yuka mungkin tahun 60-an ya Mbak Yuka. Itu bukunya selalu ibu pergi ke pasar, ayah pergi ke kantor. Iya kan? Didi, misalkan Didi membaca buku, Ani main pasar-pasaran. Jadi semua dikonstruksi secara sosial budaya. Kalau saya boleh mengatakan itu adalah konstruksi struktural yang diciptakan untuk mensubordinirkan kaum perempuan. Nah, sekarang ini kita sudah mencoba untuk Kemendikbud terutama itu sudah mencoba untuk memberikan porsi yang sama kepada para wanita. Artinya ya coba kalau kita lihat dalam rumah tangga sekarang tidak hanya laki-laki yang bekerja, tetapi seorang ibu rumah tangga itu ternyata peranannya sangat besar. Misalkan seperti apa? Misalkan seorang bapak bekerja oke, tetapi seringkali ibu rumah tangga ini juga bekerja dalam arti bahwa dia tidak bekerja secara publik, tetapi secara domestik dia juga menghasilkan uang. Tetapi itu tidak pernah dilihat sebagai pekerjaan yang formal. Nah, ini yang selalu dikaitkan oleh masyarakat itu tidak bekerja. Nah, mindset seperti itulah yang harus kita redefinisi ulang, bahwa apa yang dihasilkan oleh ibu-ibu rumah tangga itu ya sebenarnya mereka sudah produktif, dalam arti bahwa produktif sejajar dengan para kaum laki-laki. Nah,
apa yang dibilang oleh Mbak Eka tadi juga setuju. Bagaimana ketika kita, makanya dari sekarang buku-buku di sekolah-sekolah dasar, bahkan di anak-anak TK pun, kita sudah mulai mensosialisasikan, menginternalisasikan kepada anak-anak itu, ya ayo anak laki-laki menyapu. Itu juga bukan tugas hanya perempuan, tetapi itu juga tugas laki-laki. Ibu-ibu juga pergi ke kantor, maka saya kebetulan juga membuat beberapa buku. Mungkin kalau ibu bapak pernah membaca tentang Kemilau Pulau Riau dan banyak lagi yang buku-buku pengenalan Nusantara yang saya tulis itu, sebenarnya itu adalah pengenalan untuk keselarasan gender atau persamaan gender. Disitulah emansipasi itu, kita tidak menuntut yang kita harus lebih tinggi dari laki-laki, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kaum laki-laki itu juga memandang kita tidak di bawah dia. Kita adalah bukan konco wingking dalam arti konsep Jawa, tetapi kita teman sejajar untuk berdiskusi, bertukar pikiran. Itu yang mesti kita redefinisi ulang dan mungkin nanti mesti kita perjuangkan di dalam pemikiran-pemikiran. Nah, saya juga sepakat dengan Mbak Ana tadi. Dalam metodologi sejarah, coba diingat semua, kebetulan kita belajar sejarah. Kalau kita lihat sumber sejarah, mana ada sumber sejarah yang bercerita tentang perempuan? Pasti dia bercerita tentang laki-laki, maskulinitas di situ. Jarang sekali kita melihat sumber sejarah itu bercerita tentang perempuan. Nah, ini yang selalu tidak pernah kita sadari. Dan juga tidak akan pernah bagaimana SK Trimurti itu misalkan diangkat menjadi seorang sosok pahlawan perempuan. Tidak pernah ada itu yang dibahas. Padahal dia juga secara fisik juga pernah ikut perang. Tetapi selama ini yang selalu diangkat adalah para laki-laki. Seperti itu. Nah, kita juga tidak pernah melihat bagaimana ini tadi suami saya lewat jadi bubar pikirannya. Diprotes juga rupanya. Jadi begini, coba kalau kita lihat di dalam metodologi kita, penulisan sejarah itu, mana ada keterlibatan dapur umum. Mana pernah dapur umum itu diungkap sedemikian rupa. Paling-paling itu adalah urusan yang nggak penting. Tetapi bagaimana para pejuang itu kalau nggak ada dapur umum, mereka akan mati kelaparan. Nah, itu yang tidak pernah terpikir oleh para sejarawan dan sejarawanti. Makanya saya sepakat sekali kalau kita perempuan juga menulis diri kita sendiri tentang keperempuan kita, tetapi dalam arti tidak perlu yang mengada-ngada, tetapi ya apa adanya. Artinya, dan itu kita tidak ingin diangkat sebagai hal-hal yang luar biasa, tetapi kita dihargai sewajarnya saja. Sesama mempunyai sama-sama saling menghargai. Itu yang kita inginkan dari kaum laki-laki. Artinya kalau kita lagi menyusui, memang itu kodrat perempuan menyusui, tetapi tolonglah laki-laki ini juga membantu, ikut bangun malam, membantu menggantikan popok, jadi seperti itu. Jangan terus karena kamu yang punya anak, tapi kamu kan juga berkontribusi menjadikan anak itu, kan begitu. Nah, ini tanggung jawab berdua, jadi kan begitu. Jangan terus kalau kamu punya anak. Sepertinya suara ibu-ibu banyak ya, Bu, kebanyakan. Nah, itu yang mesti kita jadi yang ranah-ranah seperti itu. Nah, bagaimana dengan Papua? Bagaimana dengan orang-orang yang di pedalaman-pedalaman? Itu semua adalah konstruksi. Kita dulu, ketika kita sebelum masuk kolonialisme, apa pernah kita berbaju seperti sekarang? Kita selalu telanjang dada. Orang Jawa, orang Bali, semua itu adalah telanjang dada. Tetapi kemudian itu diekspos sebagai pariwisata. Dan sampai sekarang yang berkembang adalah Bali, gitu kan? Karena di Jawa ada raja, ada ini rajanya marah lah, kan begitu. Nah, akhirnya itu yang kemudian diekspos oleh pariwisata di luar negeri, suatu hal yang eksotis menurut mereka. Itu dijual begitu rupa untuk perkembangan pariwisata yang dahsyat, terutama di Bali, di Jawa dan sebagainya. Nah, Papua bagaimana? Papua juga bagian dari konstruksi itu. Jadi saya pikir kita akan sama-sama untuk memberikan pemahaman dari pendidikan itu penting. Jadi bagaimana mereka dikembalikan lagi sesuai dengan kesejajaran perempuan dan laki-laki ini. Dalam arti bahwa
kita kembali lagi pada sebelum ada pembagian kerja secara seksual. Bahwa kita sama-sama, kalau dulu orang, ini mohon maaf pada orang-orang yang di Minang dan di Sumatera Barat. Jadi kalau kita kembali ke sana, konstruksi mereka adalah ketika ada kesepakatan pada waktu itu perempuan pun bekerja di ladang. Tapi kemudian karena harta mereka yang ditinggalkan sangat banyak di rumah-rumah gadang itu, maka dibuatlah perjanjian-perjanjian antara laki-laki dan perempuan ini bahwa saya yang ke ladang adalah kaum laki-laki dan kaum perempuan adalah yang menjaga harta-harta pusaka itu di rumah gadang itu. Makanya sampai sekarang pun itu masih dilakukan sedemikian rupa. Bukan berarti bahwa sistem matrilineal itu hak perempuan begitu kuat. Tidak. Artinya tetap keputusan adalah di nini mama, kan begitu. Ini adalah konstruksi budaya juga yang diciptakan secara struktural, sehingga wanita harus ada di bawah para laki-laki. Karena sistem kebudayaan kita kan sistem patriarkat yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini yang juga ingin saya garis bawahi. Kenapa sampai sekarang partai-partai politik perempuan itu tidak berani muncul? Mungkin juga mereka trauma dengan tahun 65 ketika Gurwani dengan begitu kuat menguasai dunia perpolitikan kaum laki-laki. Nah, karena dia begitu menguasai dan begitu masif, bahkan dia bisa dengan karena dia juga alirannya partai kiri, kemudian dia juga mempunyai peranan yang cukup kuat di dalam perwakilan rakyat, maka disitulah kaum laki-laki merasa dikalahkan oleh perempuan. Jadi disitulah kemudian begitu rupa sehingga organisasi ini harus tidak boleh menyaingi organisasi laki-laki yang begitu kuat mendominasi budaya masyarakat di Indonesia. Iya. Jadi saya pikir Bu Amur sekali closing statement mungkin. Jadi saya pikir begini, kita tidak ingin dihargai sampai ingin pujian-pujian, tidak. Tetapi ayolah kaum laki-laki kita duduk bersama, pemerintah juga bersama-sama membuat kebijakan yang pro pada gender. Pro pada gender artinya bahwa kita mempunyai perempuan diberi kesempatan yang sama dalam hal membuat keputusan, dalam hal membuat pendidikan, dalam hal untuk menentukan dirinya sendiri, untuk memutuskan iya atau tidak, itu adalah keputusan atas diri perempuan sendiri. Jangan ada intervensi karena ada kepala keluarga, ada kepala yang lain, kemudian dia mengintervensi perempuan sedemikian rupa, sehingga dia tidak boleh melakukan sesuatu pun dan menjadi relasi kuasa itu menjadi sangat kuat ketika perempuan dikuasai oleh sistem-sistem budaya patriarkat. Mungkin itu saja Mbak Martina. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang saya ingin para panelis sekaligus membuat closing statement. Tadi Bu Amur sudah sekalian closing statement. Ibu Yuke mungkin ada yang mau disampaikan terakhir untuk closing statement mungkin? Ya, terima kasih. Saya membaca Kartini dari sudut pandang saya bahwa Kartini itu sebenarnya mengajarkan satu cinta kasih melalui mendidik. Jadi dia membimbing, membina, ngayomin, dan segala macam yang dia ungkapkan dalam surat itu adalah ekspresi dari kasih sayang yang sebenarnya dia ingin tularkan kepada para perempuan atau lingkungannya, agar supaya di dalam kehidupan rumah tangga atau dalam kehidupan keseharian mereka itu bisa terjaga satu harmonisasi yang membahagiakan gitu. Perkara dia mengkritisi kondisi situasi yang ada, itu adalah haknya untuk bicara. Namun dia juga memiliki negosiasi-negosiasi terhadap diri pribadi, atau dia bisa berdialog dengan dirinya untuk akhirnya dia bisa menapak kepada hal-hal yang lebih matang lagi. Jadi surat itu bergulir dari waktu ke waktu mencari satu titik temu ya, kedewasaan dan kematangan dirinya. Karena yang kita baca itu tidak seluruhnya
terbaca dengan runut karena ada beberapa bagian yang mungkin tidak dipublikasikan. Jadi sejauh ini peran Kartini tetap menginspirasi buat saya, menurut pandangan saya sampai hari ini. Karena relevansi yang ada di dalam masyarakat yang terdahulu dan sekarang itu ada dalam situasi yang berbeda. Bahwa yang diperjuangkan adalah berbeda, itu adalah tuntunan zaman. Tapi bahwa semangat untuk selalu kritis, menyampaikan dengan kesantunan, tetap menghargai situasi dalam tradisi ataupun modernitas, itu memang tetap perlu kita jaga. Demikian. Ya, terima kasih Bu Yuke. Kemudian Mbak Widya, monggo closing statement-nya. Di-unmute dulu, Mbak. Ya. Mohon maaf. Ya, terima kasih Mbak Martina. Singkat saja, bahwa menurut saya tidak patut kiranya membandingkan perempuan satu dan lainnya. Karena setiap individu punya perannya masing-masing. Dan setiap dari kita yang mendambakan kemajuan, kebebasan, dan juga berani bermimpi adalah Kartini itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagi para sejarawan perempuan, terutama, mari menulis, terutama menulis yang dekat dengan keseharian kita, sehingga sejarah tidak lagi diwarnai oleh peperangan dan kekerasan. Juga sejarah menjadi menarik dan relevan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Kemudian Mbak Eka, silakan closing statement-nya. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa, satu aja ya, nanti kebanyakan. Mungkin untuk kita sebagai para perempuan, apapun pilihan kita, entah itu menikah, tidak menikah, punya anak, tidak punya anak, apapun itu, hargai, tolong dihargai setiap pilihan, setiap apapun. Nah, bagi perempuan juga yang mereka memilih untuk menikah dan juga punya anak, nah di sini harapan saya supaya sejak dini dikenalkan mengenai kesetaraan gender, emansipasi dalam keluarganya masing-masing. Atau mungkin nanti bisa melebar ke keluarga besar dan lingkungan, karena itu memang sampai hari ini juga masih menjadi PR kita bersama. Mungkin itu. Siap. Terima kasih Mbak Eka dari Perancis, jauh-jauh. Juga Mbak Widya. Kemudian terakhir Mbak Ana. Silahkan Mbak Ana, closing statement-nya. Ya, membicarakan Kartini memang tidak akan ada habisnya, tetapi saya pikir apa yang menjadi tugas Kartini adalah justru membuat kita untuk selalu berpikir, karena apa yang dia sampaikan 100 tahun yang lalu kiranya tetap memberi inspirasi buat kita. Jadi tidak ada salahnya kita untuk terus menggali pemikir-pemikir founding people kita. Saya menggunakan istilah founding people karena Ibu Kartini dan juga pahlawan-pahlawan lain juga memiliki pemikiran-pemikiran yang saya pikir akan terus relevan dan selalu bisa memberi inspirasi bagi kita saat ini. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ana. Menarik sekali pembicaraan diskusi pada hari ini. Saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia berpartisipasi, membacakan surat-surat Kartini dan memberikan uraian menarik tentang perempuan di Indonesia. Juga terima kasih kepada para peserta yang hadir dan mengikuti acara diskusi ini hingga selesai. Sampai ketemu di diskusi online Masyarakat Sejarawan Indonesia berikutnya. Jangan lupa nanti kita akan share-share informasinya dan jangan lupa untuk ikut lagi. Pasti akan menarik lagi. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Saya tutup langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, kalau ada yang salah-salah atau kurang-kurang. Ya, Martina.